Pendekan warta jemaat sepanjang 1 minggu ke depan. Yang pertama, yang melayani kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Daud Kaluring. Untuk kebaktian rumah tangga, di situ ada ralat di kelompok 7B. Di warta tertulis Rizal Madatu seharusnya Petrus Kala. Untuk ibadah rumah tangga, nyanyian yang dipakai pelengkap kidung jemaat. Poin ke-15, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 17 April 2021 pukul 9 sampai dengan pukul 10 WITA. Pelayan Bapak Pendeta David Tiranda STH. Yang berikut poin 16, berita PWGT Jemaat Rantepao. Dalam rangka perayaan Paskah, PWGT Jemaat Rantepao, PWGT Jemaat Rantepasele, PWGT Jemaat Sion Sangkombong melaksanakan kunjungan sosial ke Tagari, dilaksanakan pada hari Minggu atau hari ini pada pukul 11 siang tadi. Atas perhatian dan kehadiran seluruh PWGT diucapkan terima kasih. Yang kedua, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan perayaan Paskah pada hari dan hari Kartini akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 April pukul 16 di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Liturgis PWGT kelompok pelan 5, konsumsi kelompok 7, paduan suara PWGT kelompok pelayanan 1, 2, 3, 4, dan 6. Poin ke-17, berita PPGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan pertemuan bulanan PPGT Klasis Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa 13 April pukul 16.30 di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 19, berita PKBGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada setiap minggu kedua setiap bulan. Kemudian kegiatan setiap hari Jumat oleh kaum bapak mengadakan jogging track pada pukul 5.30 atau setengah 6 pagi. Poin 20, Komisi 2 Diakonia dan Pekabaran Injil. Mohon dibaca di warta jemaat. Poin ke-21, ibadah syukur keluarga. Diaken Inyoman Wenten di kelompok pelayan 3 atas selesainya pemberkatan nikah Saudara Made Wira Kristianto ST dengan Saudari Reski Tasik SE dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 April pukul 12 di gedung Van der Lostre di Jalan Ratulangi depan lapangan Bakti. Poin 22, ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan Mapata Mapati di keluarga almarhum Peter
pasang rambung di Kapolang. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 April pukul 17, dilayani oleh Majelis Jemaat Rantepao. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Poin ke-23, aksi pengiyut. Jadi tolong dibaca sendiri di warta itu, aksi pengiyut. Kemudian ada tambahan warta. Tadi subuh meninggal orang tua terkasih Bapak William Maja. Tadi subuh jam 12.05 di rumah kediaman. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok Pelanan 2 di Benteng Batu, di depan KUD Sane. Yang kedua, Ibu Ruth Rangga Borotoding, orang tua angkat dari Ibu Pendeta Tabita Manggawa STH, tadi subuh di Rumah Sakit Sinar Kasih Makale. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman di Betuang. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga. Demikian beberapa penaikan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita tenang, kita tinggalkan segala kesibukan kita masuk dalam ibadah pada petang hari ini. Salam saudara sekalian, di hari Minggu ini kita kembali berkumpul menaikkan pujian dan syukur kepadanya. Sebab Dialah Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut, memberi kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita akan terus menjalani hidup anugerahnya, menunaikan tugas dan tanggung jawab bersama. Maka saat ini kita akan menikmati hadiratnya dan kita akan menyatakan pengakuan kita seperti tema minggu ini. Engkau Tuhanku dan Allahku. Marilah kita berdiri dan menaikkan pujian kepadanya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam Paskah bagi kamu sekalian. Damai sejahtera Allah menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang telah ditebus dan telah dipilih Allah dari tengah-tengah dunia ini untuk menjadi milik kepunyaannya. Allah memanggil kita untuk taat dan setia kepadanya. Namun, sebagai manusia kadang kita tidak mampu hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Sehingga kita sebenarnya tidak layak untuk menghadap Allah karena dosa dan pelanggaran kita. Namun Allah kita Allah yang maha kasih. Untuk itu bagi setiap umat yang merasa demikian, mari kita masing-masing tunduk di hadapan Allah dalam akta pengakuan dosa pada saat ini. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami tidak mampu mewujud nyatakan pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dalam hubungan dengan orang lain, kami sering mengeraskan hati kami, ingin menang sendiri dan mencari kesenangan sendiri. Ampunlah kami dari kesalahan hati kami. Ubahlah hidup kami agar terbuka menerima sama kami apa adanya. Kami pun menyadari, ya Tuhan, bahwa pengakuan kami sering hanya di bibir saja. Kami sering lalai dan lupa bersekutu karena kesibukan kami. Bahkan seringkali penyembahan kami hanya pura-pura. Pujian kami kadang tidak tulus naik kepadamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Taruhlah dalam hatimu anugerah Allah ini dan hiduplah dalam sukacita di dalamnya. Amin. Tuhan telah bangkit. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mendengarkan petunjuk hidup baru. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah petunjuk hidup baru. Jemaat Tuhan, bersukacitalah atas kasih karunia Allah ini. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 133. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Allah dari 3 bagian. Yang pertama tentang bagaimana orang-orang Kristen pertama hidup. Bagaimana mereka hidup seperti yang digambarkan oleh Mazmur 133. Mereka saling mengasihi, mereka saling memperhatikan, tidak ada yang merasa terpojok, tidak ada yang merasa dilukai, tetapi mereka bergembira, berbahagia dalam satu persekutuan yang indah. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Yang kedua, apa arti kebangkitan Kristus? Apa arti penebusan kita? Yang dijelaskan kita akan lihat nanti dari pertama Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10.
Dan perikop yang akan menjadi bahan utama kita, bagaimana situasi para murid ketika sebenarnya Yesus sudah bangkit. Tapi bagi mereka masih ada kecemasan dan ketakutan. Masih ada kegelisahan, bahkan ada ketidakpercayaan. Akan baca kisahnya dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 31. Kita akan membuka firman Tuhan ini. Sebelumnya kita akan berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami muliakan dalam kerajaan surga, di bait-Mu yang kudus ini kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau karena Engkau adalah Allah kami. Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Tuhan, dalam ibadah kami saat ini, kami akan mendengarkan apa kata Tuhan bagi kami. Apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami melalui mulut hati pikiran hamba-Mu dan para lektor. Terima kasih ya Allah, berkati kami untuk Engkau pakai membaca dan menguraikan arti firman ini. Juga setiap jemaat yang akan menerima firman ini di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati hati pikiran umat-Mu untuk menerima anugerah firman ini. Dan mereka bersuka cita, mereka damai dalam kasih karunia Allah. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan tuntunan Roh Kudus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin. Pembacaan kita yang kedua, 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia
dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Itu kesaksian yang luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini,
Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah kita yang percaya. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Ya, ke bahasa Toren selamat bong, le. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana kabar? Luar biasa? Tongan siara kan luar biasa. Hah? Ayo anak-anak muda, bagaimana kabar? Ya. Ayo anak muda, bagaimana kabar? Umbana kau kareba anak muda. Hah? Luar biasa. Biasanya tuh anak muda banyak buat status galau di Facebook. Payana saya magere bagaimana kabar? Luar biasa. Anak di Rantepo biasa banyak begitu? Tidak ada di sini Pak Pendeta ya, di luar banyak. Jangan-jangan kadang-kadang itu jawaban masal, luar biasa, padahal biasa oma opa. Bagaimana kabar oma opa? Luar biasa Pak Pendeta, padahal golana 500. Iya toh? Ada anggota jemaat, saya biasa tanya, mana kau kareba? Pak Pendeta, miti romang mi kita tangku bela mo. Mikutane siapa? Bagaimana kabar? Iya kan? Nah, biasanya memang Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta tanya bagaimana kabar, harusnya jawab bagaimana Pak Pendeta. Jawab sesuai dengan statusmu hari ini. Amin Bapak Ibu. Mengapa kita harus jawab sesuai dengan status kita? Karena sama dengan pembacaan kita hari ini. Di sebuah pelayanan di jemaat, waktu kami di sebuah jemaat, kan dia mau kupokadi sangat dako male midaka. Den tomatua di sangabang mi neombo. Di Rantepo ada namanya neombo. Di kampung biasa ada ya. Ya neombo te menurut cerita orang salah satu pendiri jemaat. Di jemaat yang pernah kami layani. Orang ini jarang sekali tidak ke gereja, dia hanya tidak ke gereja kalau sakit. Selain itu dia adalah orang yang sangat setia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Setia dia. Setia dalam pelayanannya. Setia menurut orang, dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup dalam kesetiaan. Dia hidup mentaati dan menghormati Tuhan. Saya datang masuk dalam pelayanan di jemaat itu, orang ini sudah tua. Tidak bisa melihat. Hanya ketika saya datang, ia manda mau nanain tandena gamarangku. Oh toma tua,
Mengapa roh kami? Oh, kamu raka Pak Pendeta. Dia tidak lihat, tapi suara saya dikenal. Kukutanai. Tomatua. Kamu tupisan nenek bang male umpas sambayangan Tomasaki. Nah kok iyo pandita? Waktu itu katanya belum ada pendeta. Kukuan Mbak Susi pangampakmi. Saya kemudian mau tertarik mendengar apa yang dia pikirkan tentang hidupnya. Seorang yang luar biasa ketaatannya kepada Tuhan. Luar biasa pelayanannya kepada Tuhan. Tapi akhir hidupnya menurut ukuran manusia dia tidak beruntung. Dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa menyaksikan apa yang selama itu dia bisa lihat. Kukuan ni mana kau tangga mi toto matua. Nako Pak Pendeta. Kure sumanga dukasi yang kususi teh. Kukuan Mbak Susi. Mi kure sumanga tu susi komito tak mi patiro. Nako tak arane to Pak Pendeta kukure sumanga. Mak kure sumanga nak belan nalan katuangku tongku mangura. Napake nak puang matua. Mendengar jawaban itu Bapak Ibu Saudara, saya kayak merasa tersinggung. Dia tidak menceritakan saat-saat akhir hidupnya yang tidak bisa melihat, tapi yang dia cerita bahwa saya pernah dipakai Tuhan luar biasa. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana hidupmu hari ini? Ayo. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik? Sehat? Tidak pernah berhubungan dengan dokter? Anak-anak yang kelas 3 gimana ujiannya? Pak Pendeta, soalnya gampang Pak Pendeta, jawabannya yang susah. Iya toh? Ayo. Kadang-kadang orang di hadapan kita statusnya baik luar biasa, tapi coba lihat kita biasa lihat status di Facebook. Macam-macam status di sana toh? Sama juga Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini kita baca status para murid tidak baik. Pak Pendeta, kenapa Alkitab cerita status mereka yang kurang baik? Coba kita lihat Yohanes 20 ayat 19. Apa yang mereka rasakan? Status para murid gimana? Mereka bahagia? Tidak. Mereka senang? Tidak. Mereka merasa apa? Itu luar biasa. Ayat 19 mengatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, ada banyak hal situasi dalam kehidupan kita sebenarnya kita mau katakan saya kecewa dengan hidup saya. Jujur, iya. Coba Bapak Ibu periksa, coba kita screening hidup kita. Coba kita jujur. Apakah memang kita selalu senang dengan hidup kita? Coba Bapak-bapak. Mana Bapak-bapak ini? Kurang ya? Anak-anak muda, coba. Apakah anak-anak muda selalu senang dengan hidupmu? Mungkin anak muda di Rantepo iya ya, tapi anak muda di luar sana ada begitu banyak anak muda yang tidak senang dengan hidupnya. Mengapa Pak Pendeta? Itu anak-anak muda. Pak, alian nak motorong kumanek male mak kuliah. Panoka nak kia tu no motor bekas? No kana. Ya pitu KLX 42 juta. Nah, sabara ko mutirobang mo di ka tu papa. Mutirobang mo tu papa apa na jama. Pokoknya no kana apa yan na tae, no kana mak kuliah, iko mak kuliah kiano. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, coba periksa anak-anak kita di rumah. Apakah mereka selalu senang dengan kita? Jangankan anak-anak bapak ibu, anak saya saja biasa kecewa kepada saya. Jujur ini ibu, jujur saya buat pengakuan. Kamu pikir anak pendeta itu selalu suka dengan bapaknya? Tidak.
anak pendeta, kadang juga istri pendeta. Begitu itu, betul. Ada banyak situasi kita tidak senang, kita tidak bahagia tentang hidup kita. Sama dengan para murid, Bapak Ibu. Jangan pikir mereka murid Yesus, para rasul, mereka senang saja, tidak. Mengapa mereka takut? Ini pertanyaan yang penting. Matumben nama takut. Karena apa? Karena sebenarnya kehadiran Yesus dalam hidup mereka memberikan mereka kepercayaan yang luar biasa hebat. Luar biasa tinggi kepercayaan hidup mereka waktu itu. Yesus ada. Coba kalau kita hidup dengan Yesus, bersama dengan Yesus, apa yang menjadi masalah mereka? Coba Bapak Ibu periksa, apa masalah yang tidak bisa Yesus selesaikan ketika dia ada bersama dengan murid? Tidak ada toh? Tidak ada. Mereka berada di sebuah tempat tidak ada makanan, hanya dengan 5 roti, 2 ikan, selesai itu barang. Ya toh? Angin ribut yang mau menenggelamkan kapal mereka, mereka ketakutan, sudah mau tenggelam, Yesus dibangunkan, Yesus menghardik. Angin ribut, kala mana? Yesus atau angin ribut, Bapak Ibu? Umpana talo, angin ribut diam toh. Orang buta, orang lumpuh, orang tuli, semua sembuh dalam nama Tuhan Yesus melalui kuasa Yesus. Jadi semua masalah, all problems itu bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia hadir secara jasmani bersama dengan para murid. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus berubah status. Ya toh, berubah status ini. Karena murid hanya mengalami Yesus yang menjadi manusia, belum Yesus yang bangkit dari kematian, belum. Jadi kan kadang-kadang begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kadang kita masih merasa hebat kalau semua hidup ini kayak masih bisa kita kendalikan. Masih kita bisa atur. Pira siapa tabungan mama? Oh den siapa? Oh aman. Ya toh? Den siapa raka pulsa ya? Oh den siapa aman. Den siapa raka bensin? Aman. Semuanya aman. Tapi ketika Yesus sudah tidak ada di antara mereka, mulailah status mereka berubah. Dari yang merasa hebat, lihat saja Petrus ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, apa nopangnya? Lah abo, malekomai. Lihat toh, kau punya pentungan, saya punya pedang. Kupoloi lummu, salah kupoloi talingamu. Lihat toh. Tapi baru saja Yesus ditangkap, baru saja Yesus diadili, semua status hebat, semua status kuat, semua status menang, semua status masalah diselesaikan. Berubah Bapak Ibu. Berubah jadi kecemasan, ketakutan, rasa kalah, rasa tidak berdaya, rasa ditinggalkan, tidak ada lagi yang diandalkan. Halo jemaat Tuhan. Kadang-kadang seperti itu status kita, keadaan kita. Biasa Pak Pendeta Pak Masiri kan ceritai. Ya toh, tongana pembuda banget anak latumangi Pak Pendeta. Oh, budak liu tu masalah Pak Pendeta. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita malu toh cerita masalah kita. Kadang-kadang kita kan tidak sanggup untuk cerita apa yang kita alami toh. Sehingga apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam rumah, pintu-pintu tertutup. Itu sesuatu yang menjadi simbol betapa mereka ketakutan. Bukan hanya satu kali dicerita pintu-pintu tertutup. Kalau kita lagi baca dalam ayat yang ke-24, 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Itu luar biasa itu ketakutan mereka. Luar biasa kecemasan mereka, itu namanya hopeless. Anak-anak muda Toraja sekarang katanya banyak yang hopeless, tidak ada harapan. Dia berpikir tidak ada lagi kehidupan yang lebih baik. Tidak ada lagi situasi yang baik yang akan datang sehingga melakukan pilihan hidup. Tapi anak di Rantai Po tidak ada. Mereka hebat. Anak-anak di sini hebat. Tetap punya pengharapan dalam Tuhan. Amin.
Tapi mengapa kisah ini dicerita 2 kali? Pintu-pintu terkunci, pintu-pintu tertutup. Karena apa? Mereka takut kepada orang Yahudi. Karena apa? Ketakutan mereka sudah sampai pada tahap yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan Yesus tidak mempengaruhi hidup mereka. Belum mempengaruhi hidup mereka. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu, yang luar biasa, Yesus datang. Itu yang luar biasa. Yesus tidak datang dengan begitu saja, tetapi dia datang. Coba kita bayangkan ketika dia datang pada penampakan yang kedua. Yang pertama kan saya kira kita sudah bisa mengerti. 2 kali dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Tapi yang ketiga, dia datang dengan satu fokus yang jelas. Apa kata Tuhan Yesus? Dia langsung menyebut satu tokoh yang penuh dengan keraguan, yang penuh dengan ketidakpercayaan. Awalnya Thomas katakan, tidak, saya tidak percaya. Sebelum saya memasukkan jari saya ke dalam lubang paku, sebelum saya mencucukkan jari saya ke dalam lambungnya, saya tidak percaya. Itu tantangan Thomas yang luar biasa. Tantangan Thomas. Dan kadang-kadang juga tantangan bagi orang beriman itu. Begitu. Ada seorang tadi itu orang laki-laki. Ini orang tomatuar nek baine. Kisahnya luar biasa. Saya sering cerita kalau saya pergi khotbah. Ini orang masih hidup. Nah, Pak Pendeta. Ya tujumi Pak Pendeta. Ya tenek muane na bel ebang na. Hukum basusi nek baine. Aku ya tujumi Pak Pendeta. Ya kela male nama kumpulan. Nakuan nak tenek muane. Oh, ya mo. Male mo ko, daan na denton doloy ko. Male mo ko. Musule dako. Bako seng. Dudung ko barra, renge ko pare sule. Lo mo ko, male mo ko. Kalau ibu-ibu di sini perkumpulan, bapak bilang apa? Apa nak kau yang bapak-bapak kalau mai ke kumpulan ibu-ibu? Male mo kami, putri dako di pale. Tidak apa-apa, itu juga tanda Pak Kaboro atau konek mana itu, tapi ini beda Bapak Ibu. Ini beda ini anak muda ini. Male mo ko tay tondoloy ko le dana dento mulai male mo ko. Sule ko dako. Tombo ni saya tu ba ko saing renge ko barra. Nako kapabang na perang itu Pak Pendeta. Tapi lam penangku setengah nama Pak di penangku. Tapi kapabang nak male. Pas hitungan na Pak Pendeta, dia cerita begitu sama saya. Hitungan na Pak Pendeta, iyo ku tandai. Tapi ada di kak aku male, Pak Pendeta. Sabak aku tandai, mak ada yang bati nak. Ya di kak aku tuan male Pak Pendeta, dan di kak tarkulanku. Tangku bela di kak umparakai Pak Pendeta. Payari kak aku male ku pas sambayangan Pak Pendeta. Ku kaden nau Pak. Tindemi anakku, batiku, tarbulanku. Na pasake puang, nakamasa itu tumampana, na lobok kasale, malunda kak kande. Dan memang waktu itu, manemangka sang apa-apa mo to, natambaikan mak kumpulan. Dendek muane. Kau inde mo kita Pak Pendeta. Tumang kate jumai indulu nak male mo ko makumpulan musule dako bawa ko barra bawa ko pare bawa ko seng sule oh ya mo to nek mo ne ya sharing kumete jumai taara na seng male kudaka taara na barra taara na pare taara na yanan ya sharing kumale male na pasambayangan bati ita ko tiro mi nek mo ne tu bati ita ampota orang tua ini sudah sampai ada beberapa micicitnya. Kapan emane? Tak bang mau apa nak perkara tu mereka masih ada suami istri. Kalau bapak ibu mau lihat, saya antar ketemu mereka. Apa
Apa yang saya mau katakan dengan cerita mereka? Bahwa sebenarnya kalau kita berucap dalam hati kita, Tuhan tahu. Biasa nak kata mitoma tua, biasa dukap. Ucapan itu doa, puji Tuhan, itu luar biasa. Si tongan naduka Thomas ketika dia mengatakan itu, sebelum saya mencucukkan jariku, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia seakan-akan mau menantang Tuhan. Apakah Tuhan ada? Apakah dia bangkit? Apakah saya bisa buktikan bahwa dia memang bangkit? Yesus yang sama yang dipaku di kayu salib, Yesus yang sama yang lambungnya sudah ditombak. Saya mau buktikan. Dan luar biasa Yesus jawab tantangannya Thomas. Itu luar biasa Bapak Ibu. Artinya apa? Setiap apa yang kita pikirkan dalam hati kita itu tidak tersembunyi di hadapan Allah. Sampai pemazmur katakan, selidikilah aku ya Allah. Kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah hatiku. Itu kata pemazmur. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita hari ini membuat sebuah pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya pertama, ada banyak alasan dalam hidup ini kita kadang banyak kecewa sama Tuhan. Kecewa dengan hidup, kecewa dengan istri, kecewa dengan suami, kecewa dengan orang tua atau dengan anak-anak. Kecewa dengan pekerjaan, bisnis, usaha. Kecewa dengan rencana-rencana kita yang tidak kesampaian. Kecewa dengan orang-orang lain yang, sekali lagi saya cerita statusnya ibu-ibu. Dan tuh ibu-ibu mangkam status histori ini. Ibu-ibu di Rantepo juga banyak histori biasa ya. Histori na kasus teh historina. Rupanya orang yang kita cintai justru itu yang pertama kali menyakiti kita. Undo. Jujur ini, betul ini, histori ini ada. Adakah yang di sini merasa demikian? Anak muda banyak toh. Siapa yang putuskan kalian? Pacarnya orang lain atau pacarmu? Pacarmu toh. Siapa yang keputuskan? Pacarnya orang lain atau pacarmu? Begitu. Orang yang kita cintai atau orang yang mencintai kita, rupanya itu yang pertama melukai kita. Saya tidak cek dia apa yang dia maksud. Dia sudah punya suami, tapi saya tidak yakin apakah suaminya yang dia maksud atau siapa. Tapi ini seorang ibu, 2 anak. Dia buat history itu di Facebook. Saya lihat, oh ini, saya kenal dengan baik ini ibu. Tetapi yang luar biasa Tuhan yang kita percaya, seperti Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan para murid dan Thomas, ketika dia hadir dia mengatakan damai sejahtera. Itulah Tuhan kita. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu artinya apa? Ketika dia hadir dalam kehidupan kita, harus ada damai sejahtera. Harus ada kegembiraan yang kita alami. Harus ada perubahan status rohani yang kita alami. Artinya, kadang-kadang selama ini saya kadang banyak gelisah Pak Pendeta. Kenapa? Karena saya mengandalkan rencana saya, rancangan saya. Saya andalkan keputusan saya. Pada akhirnya tidak. Ketika kita mengaku seperti Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, itu berarti semua keraguan kita, semua ketidakpercayaan kita, semua keadaan di mana kadang-kadang kita kehilangan harapan, dipulihkan Allah. Menjadi hidup yang penuh harapan, menjadi hidup yang punya kepastian di dalam kasih-Nya. Bapak Ibu tahu, ketika Thomas sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia kemudian menjadi rasul yang luar biasa. Yang konon menurut sejarah gereja, dia datang ke India, ke arah timur, memberitakan firman Tuhan. Salahkah Thomas dia ragu-ragu? Salahkah ketika kita kadang tidak mempercayai Tuhan? Salahkah kalau kita pernah merasa ditinggalkan Tuhan? Tidak Bapak Ibu, tidak. Tapi lah susiki tindek Thomas tuanina. Dia orang yang setia luar biasa. Dia pemberita Injil yang luar biasa. Dia pelayan jemaat yang luar biasa. Akhir hidupnya dia buta. Menurut manusia tidak ada yang bisa kita banggakan dari hidupnya.
secara kesehatan. Dia seakan-akan tidak mendapat upah yang berbanding lurus dengan kesetiaannya melayani Tuhan. Tetapi dia katakan, yang saya mau cerita Pak Pendeta bukan saat keadaan saya sekarang. Tapi yang saya mau katakan, saya bersyukur Tuhan sudah memakai saya puluhan tahun melayani jemaat ini. Tuhan memakai saya melayani Tuhan di jemaat ini berpuluh tahun. Pas sambayangan tahu Pak Pendeta. Umpo kadang-kadang napung mata Pak Pendeta. Buddha tahu melo katuan na lantai tondok Pak Pendeta melalui doa-doa. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kita punya Allah yang hidup Bapak Ibu, bukan Allah yang mati. Makanya Bapak Ibu dan saudara Kristen, kalau dia tidak bangkit, saya tidak mau mempercayai dia. Tapi karena dia bangkit, maka kita percaya dia. Karena dia hidup, maka kita punya pengharapan Bapak Ibu. Untuk itu, pulanglah dalam kehidupanmu. Ada tantangan iya, ada masalahmu iya. Ada banyak persoalan yang tidak bisa kau selesaikan, iya. Tapi bersyukur bahwa kita punya Allah yang hidup. Karena kita punya Allah yang hidup, kita berharap kepadanya. Karena kita punya Allah yang hidup, kita punya jaminan keselamatan. Percayalah kepada dia. Sembahlah dia dan hiduplah dalam kasih-Nya. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi ada banyak saat situasi di mana sebenarnya kita mau kecewa dengan hidup. Merasa ditinggalkan, tidak berdaya, tidak berhasil, gagal, tidak mencapai target yang kita mau. Kita berada dalam kesepian, hopeless, tidak ada pengharapan, tidak ada kegembiraan, tidak ada sukacita. Entah itu dalam keluarga terhadap suami atau terhadap istri, entah itu dalam keluarga ayah ibu terhadap anak-anaknya atau anak-anak kepada ayah ibunya. Entah itu dalam pekerjaan, dalam perjalanan karir kita, dalam perjalanan bisnis, usaha kita. Kadang-kadang kita tidak mencapai target yang kita inginkan. Kadang kita mengharapkan untung malah rugi. Kita sudah menetapkan target-target kita malah tidak sampai. Ada banyak alasan untuk kita seakan-akan tidak mempercayai lagi Tuhan. Ada banyak alasan seakan-akan kita mengatakan Tuhan meninggalkan kita. Ada banyak saat-saat di mana kita merasa dia tidak peduli kepada kita. Tapi hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Ketika mereka mengunci pintu, mereka ada dalam takut, kecemasan mereka luar biasa. Allah datang menjumpai mereka. Yesus datang tidak lagi menjumpai Pontius Pilatus, tidak datang lagi menjumpai Hanas Kayafas, imam besar itu, tidak. Tidak datang lagi menjumpai orang-orang yang mengolok-olok dia salibkan dia, tetapi Yesus datang menjumpai mereka yang setia, menjumpai mereka yang hatinya mengharapkan Tuhan. Itu pulanglah dalam harapan, pengharapan bahwa Allah peduli. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Buat sebuah pengakuan yang luar biasa seperti Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku, dia adalah Allah yang hidup. Allah yang memelihara hidup kita. Allah yang memberkati kehidupan kita. Allah yang tahu kemana tujuan arah hidup kita. Dia Allah yang mengendalikan kehidupan kita. Dia Allah yang sudah menyelamatkan kita dan memberikan jaminan keselamatan yang pasti. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi ini, di semua tempat dan waktu,
kita bersama-sama dipersekutukan dalam syahadat pengakuan iman kita sesuai dengan 12 pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putra. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Sorga, Raja gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun kita diingatkan satu ayat dari Mazmur 138. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur baginya. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita angkat pujian, apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira. Apakah yang kau nyatakan
Kombongan malakbi na puang matua, tu si pulung lante banua kabusungan mabong ito temo lante ka menombanta. Sia bak tu pira-pira temi kombongan tu si turu kapatonganan turu lante ka menomban mo na diuluongan banua pantan si misakta. Lata angkaran lan pasambayang tu bak tu pira-pira ka mamaliranta agan katuan. Lata pepenting ola ko malabi na puang matua su si misa tomak patongan. Pempisan na lante kombongan ta bak tu pira-pira tu taon na puang matualan kamalaman batang kale. Ya tu sangan nama adin tatiro lan kareban na kombongan. Lata pasambayangan duka lata kures sumanga tumai taon na puang matua la anak ampo batik tarkulanta to matuanta tu nalambi duka allo kaparanuan na paganna puang matua umuru na ben puang matua allo kaparanuan nalambi pitemai allo kadadianna takure sumanga. Batu pira-pira duka tahun na puang matua lante kombongan sia diolu batu pira-pira inan sia buda inan nanai tahun na puang matua lana agan kamapakdiran belan na makrupa-rupa pasabaran. Ya temesaki tu marasan pa mangeke patatakure sumanga kita tahun na puang matua tontong ki na daranai puang na saladan to tumampata tamak din siamo si pulung. Susi tumay atu biasa mo irakanta si toyangan pa dipakai pa temay agan tula umpamambela ki ulendi mamasena puang matua dio may tisakiramun. Den temeton na puang matua lan kamatakuran belan na angin bara, huway saba, lino, dulu NTT, dulu Malang. Den temeton na puang matua sinuuta tulalu kamatakuran belan na penggauran kadakena padanta Torotolino. Dulu Papua status lan Facebook na kuha apa di tu kami yari tu kitoi petallo sa pesura lamalekan pemili tondok mi lamalekan panundu to mangurammi kuma na melo manarang siakina pamipabalay kakadakian mi papakan ni tang melona sala ko maakaaton sunga tu solata mapadi tu rapu sestongan na kita solanasang apara pasabaran na pasusiri to taon na puang matua tu solata pasusi mo to tasi pasambayangan den ni mani rencana keluarga lon solan ni domay tu batang rabuk domay Papua tapas sambayangan ni tapas sambayangan dukay tuba tu pira-pira taon na puang matua tulan agan kamasusan keluarga almarhum Welem Aja, keluarga almarhumah Ruth Rangga Borotoding, tomatom pakasalle pandita tuma kamaya lante kombongan, tapas sambengan dukay tu tantamisi mang kamarampak siya matasulan may banua pa adampian, sola papa Winda. Tapas sambayan ni temito mangurah siya taon na puang matualan te kombongan tumakaritutu umpo sare itemay yan napasanga tumanarang to temo multimedia moy tayo ta sipulong hindi ete julubanan na to tao maadin ki sipulong sola lan pasambayang belan nami panundo ulendo itemay 5 maluten na temay tomangura siya ba tu pira-pira taon na puang matualan te kombongan tapas sambayangan dukay tu sara pengkarangammi bisnis toko pengkarangan dikarang jalu toma aparentah anak-anak to mangura tumangka maujian marasan maakuliah marasan melada matutuk kami anak-anakku adingku solanasang belan na pasakena puang matu amanda lan katuammi tatundi tu anakta lako to matuangku tatundi tu bati ita tapas sambayangan ni tadakaran ni sayang tapi tangya manda sayang lataben ni pas sambayangan ta siapa pakilala pak panunduk sia mintu pak kaborota lako kita solanasang tumak kamaya lan te kombongan pengkarangan pak kamaya lan allola dipatu lako lata angkaran lata pasamayan duka keluarga lan rante pasele tapu dika tu barang apa na tapu banuanna belan na diona temai na sanga tomo matuanta wai lolong male tumay barang apa pala tapatongan pasakena puang alam panundi tu mintu rapu. May kamita masambayang.
Kure sumanga ki pakendek mati Allah malak bi mi puang ambek mamaselan kada Tuhan suruga mangka kada kaborok mi kinannung mak pakilala mak pakanan nak kumasitongan na pembudakan mapa adi lan katuangki pembudakan tangrapa lan katuangki pembudakan mataku umagiang lan katuangki susi anak gurumi tonna atunangina o puang ambek mamase palan kamata kuran na rampo kami untung kanan ni lan katang mak patonganan na Thomas rampo kami mpak kadai. Opo menda dianggak lako kami mitung kanan tu Thomas lan aagan katang mak patongananna. Mi pempatui opo ang matua tu penanna siya kapatongananna. Salah ko mak katampakan na mak patongan. Lasu siduka mo kanto opo ang matua nenek kandika na lante katuan iya te. Pembudakan mataku magiang butung to ditalokan butung to ditampekan butung to tae mo kamatotoran lan katuangki. Apa kurre sumanga rampo komilan katuangki opuang mak kada kaboro siria komi kamarampasan. Kamarampasan ia morate opuang mata tula kita rima lan kapatonganan. Lamenda di parandangan na katuangki. Lamenda di parandangan na kapatonganangki. Lamenda di parandangan na kemarasangkan umpasan nitu pasanan magasa. Lan katuangki susimisa ambe, susimisa indo. Batu susimisa anak-anak to mangura lan katuangki opuang ambek mamase. Opuang kure sumanga to matuangki pole paraya temai anak batik taruk bulanki. Tumai umpakaraya allo kadadianna lante allo. Kure sumanga lamirinding pala alami kulambu tarunon na tontong marampa unolai temai katuan. Kure sumanga anak kibati iki mangka maujian jelu SMA SMK. Bati to kinato da opuang matua taruk bulan tomi pasak ke to da puange lamirinding pala ami kulambu taruno nama kari tutulan kombongan penombai komisia lami doloan opuang umpatarui temai kapas sikolaanna. Opuang ya temi bati ki taruk bulan kitu marasan duka mak kuliah mas sekolah. Lamirinding pala mi kulambu tarunon na kinasola nasang matutu dukam pengkaulay komi susimisa anak to mangura. Mi pasaki temi toruan ambe toruan indo lompara kay meloy temi bati. Lompas sambayangan ni undakaran ni temela na pakena. Siala na patutun ni pak kaboro lantu. Nama toto temi bati marampa temi taruk bulan unolalalan sola sang baraan na tento sang dadianna. Puang ambek mamase ki palakuan ni pak pasakemi temai tommi lalu mintu pantan sarak pengkarangan na. Umpara kay opuang mato temai banuan na umpara kay temai balukan na toko na usahan na bisnis na. Umpo sare temai pasanan tu di pado palempeng na la dolu perusahaan la jome toma aparenta. La nakarang tommi opuang mato susi pangakuan na Thomas. Deng komi puang matua tuntun di tommi pakaboroi usaladan ni. Naya temi tomi opo matalan katuan na lama rampa sola nasang salipapan angga mairi. Puang ambek mamaselan kadatuan suruga batu pira-pira tomi lan agan kamalaman batang kale. Ambek mamase lan kadatuan suruga kianga opuang mi pataranaki pak kaboromi misaladan pasakemi na sule matoto sola nasang. Umpo tendeng-tendeng na belanna naria mamasemi nataranak pak kaborokmi. Batu pira-pira duka kombongan taumi pak rapuan tulan agan kamasusan. Memboko opo matua mi tambai sule temai to pada dianna taumi to matuanna to pak pakasalena. Opuang rinding palek solanasang kulambu tarunoi mi pakatana mi pakananna i. Umpati opuang matua teme buda tommi lalu agan katuan na mataku magiang belan na diona pasabaran wai lolong wai saba angin talimpuru lino opuang matua buda di kak tommi pak de kak tu sunga na buda teme barang apa opuang matua sabu opuang ambek mamase kari tutitu tommi. Sangat yang karanduka temai kombongan gereja Toraja unala katanan opuang matua. Opuang pakanan nak dukai temi pak rapuan dan dikat temi pak rapuang ki jolu Papua lamaleun nadai temai batik dia lu taruk bulan.
Situru penalantuk na situru penakakinan o puang apa rampo ya temi kamagalian na kasengkian na temi padang kitolino diolu o puang nama po sangasangam pogokan ni tutang situru lan pak poriammi. Kari tutu dika tu may mintu rapu na pembokoy temi tammi. Pakanan na o puang matua. Ambek mamase puang makpakaboro lan mintu allo katuang ki kure sumanga temay pia manarang pia matutu lan te kombongan. Situru temi kamanarangan kapesanan mi kamasian ni na tontong kina o puang umpanundu itemai dipake na patale temi kadammi ulendu itemai multimedia. Ya duka temi tomanan na to makaritutu o puang matua umpanundu itemai laki pomelona untinga yote saki ramun mak po sanga-sanga. Tame kata tame kaboyo to da puang matua temi tomi benni kasa barasan. Marasa mo temay tomi di vaksin, tak pernah silambiran. Apa lami daranaikan o puang matua, lami pakaborokkan solanasang. Nato yang mamosyamo temi ramun, mambela temi saki, kituo marampak lan katuangki. Kure sumanga pak kamela di angkaran lan alola di patulako lan te kombongan. Pasak itu tomi na angkaran ni, lan ka mamaliran, lan ka mengkolan, lan ka patonganan. Napayan pasakemi sombo pandaranami napo paranu temi tammi tarimakan opuang matua lante kamenomban pas sambayangan kipakendek mati olo malak bi'mi dempi mani tu mamali na tammi opuang matua yarakan niyaran kure sumanga ana yarakan na pangandona pas sambayangan na lana patutun pantan mati olo malak bi'mi tanding talingai opuang matua perangi opuang tuman pantan tommi lama sambayang. O puang, tangupu pemani na parampotommi tu tanda kure sumanga anak atu pangandona kamamaliran na pasanan magasan nalan katuan. Tanding talingakan o puang, perangi marampa akan ni. Memasekan ni o puang kisorong lan sangan na puang ki puang Yesu. Lendi pangantaan na puang penamasalo ki masambaya. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Umat yang dikasihi Tuhan dan yang telah diselamatkan di dalam kebangkitan Yesus Kristus, pergilah. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan setia. Dan teruslah bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit.
Nyatakanlah pengakuanmu bahwa Tuhanlah Allah kita dalam langkah juangmu. Percayalah kasih-Nya menyertaimu. Karena itu rendahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti